Ya, Bapak Ibu, uji coba di IDRG ini, ya, ini merupakan amanah yang diberikan oleh Komite Kebijakan Sektor Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan. Jadi memang kami diminta untuk melakukan uji coba penerapan IDRG ini sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi juga tahap awal gitu ya dengan rumah sakit sampel bersama dengan BPJS Kesehatan di bulan Maret ya Bapak Ibu. Dan eh, saat ini kita ingin memperluas cakupannya gitu ya dengan uji coba nasional gitu ya setelah ada beberapa rumah sakit yang memang juga sudah implementasi dan tidak mengalami kendala yang berarti di dalam implementasi uji coba ini dalam uji coba IDRG. KKSK sendiri itu merupakan komite kebijakan sektor kesehatan yang terdiri dari lembaga ataupun kementerian terkait. Jadi ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, ada DJSN, ada eh, BPJS Kesehatan, kemudian juga OJK, gitu ya, Badan POM, BKKBN dan stakeholder terkait yang terkait dengan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan. Nah, eh, uji coba IDRD sendiri ini merupakan penetapan tata cara coding ya Bapak Ibu. Kenapa tata cara coding? Karena di dalam IDRG kita menggunakan ICD 10, ICD 10 tahun 2010 dan juga tambahan-tambahan diagnosisnya ya, tambahan-tambahan kode diagnosis yang kita masukkan di dalam ICD, kita sebutnya itu ICD Indonesian modification gitu ya. Jadi ada modifikasi-modifikasi tambahan-tambahan diagnosis yang kami terima dari perhimpunan organisasi profesi karena saat ini gitu ya, saat ini di ICD-10 tahun 2010 itu diagnosisnya tidak ada yang spesifik gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memilih yang paling mendekati. Nah, ini kita coba eh, apa namanya masukkan gitu ya diagnosis-diagnosis yang memang kasusnya ada di Indonesia tapi kodenya nggak ada yang spesifik gitu. Ini ke dalam Indonesian modification. Nah, untuk tindakan itu juga menggunakan ICD-10 ICD-9CM tahun 2010 gitu ya, disertai juga dengan modifikasi gitu ya, modifikasi tambahan-tambahan untuk prosedur yang memang lebih up to date yang kami dapat juga dari usulan perhimpunan profesi. Nah, ini semua Bapak Ibu nanti harus input di dalam aplikasi iklim. Aplikasi iklimnya saat yang nanti akan Bapak Ibu gunakan saat uji coba ini eh, interface atau halaman pertama yang Bapak Ibu harus input gitu ya, itu adalah IDRG gitu. Jadi kalau yang sekarang INASIBGIS dulu baru baru apa namanya Inagruper ya namanya waktu itu masih Inagruper. Sekarang Bapak Ibu harus input IDRG. Nanti setelah IDRG-nya groupable, bisa di grouping, ini Bapak Ibu baru nanti import baru ke Inasi Bijis. Nah, setelah import ke Inasi Bijis, nanti Bapak Ibu mengikuti aturan yang berlaku pada Inasi Bijis, itu menggunakan PMK 26 atau dengan berita acara yang memang saat ini masih berlaku gitu ya. Dan TXT nanti yang digunakan untuk klaim ke BPJS Kesehatan juga masih menggunakan Inasi Bijis ya, nanti dengan tarif yang masih sesuai dengan Permenkes 3 itu Bapak Ibu. Jadi kalau IDRD sendiri tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kapus, disampaikan oleh Pak Johana juga gitu ya. Kita apa namanya masih dalam tahap uji coba ya Bapak Ibu. Jadi kami masih menunggu pemberlakuan regulasinya. Regulasinya saat ini memang belum ada untuk IDRD. Jadi semua masih menggunakan regulasi yang existing. Nah, Kementerian Kesehatan juga mengembangkan ya saat ini kami yang akan guidance petunjuk yang akan Bapak Ibu gunakan di dalam pengkodingan IDRG nanti. Bagaimana mengkodingnya itu kami sudah membuat draft ya Bapak Ibu, draft Indonesian Coding Standard. Jadi ini masih bentuknya memang draft karena tadi regulasinya semua belum ada. Dan draft yang nanti akan diupload oleh teman-teman nanti dan diberikan kepada Bapak Ibu itu semuanya sudah
berdasarkan masukan sih dari asosiasi rumah sakit, dari perhimpunan profesi gitu ya juga. Dan kami saat ini masih membahas secara intensif dengan BPJS Kesehatan gitu ya untuk detailnya. Uh, Kemudian IDRD sendiri itu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kapus gitu ya. Eh, Kita ingin eh, memastikan bahwa klasifikasi yang ada di dalam satu grup itu memiliki kesamaan klinis dan penggunaan sumber daya yang sama, hampir sama gitu ya. Tadi juga dijelaskan di video ya Bapak Ibu ya. Kalau rumah sakit itu menggunakan standar pelayanan yang sama gitu ya, itu otomatis walaupun provider JKN ini 3 ribuan gitu ya, itu rata-rata biayanya itu akan hampir sama gitu ya. Namanya kita ambil di dalam DRG itu adalah rata-rata biaya gitu ya. Nah, eh, kemudian eh, kita mengharapkan tadi supaya rata-rata biayanya hampir sama gitu ya. Itu juga kalau rumah sakit menerapkan standar pelayanan eh, kesehatan yang sama gitu ya. Jadi ada standar gitu. Jadi dari Aceh sampai Papua nih regional 5 kan itu standar pelayanannya sama gitu ya. Tidak ada lagi apa namanya perbedaan pelayanan. Next. Nah, Bapak Ibu, kenapa kami merubah gitu ya dari Inasi Bijis ke IDRG? Tadi karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kapus gitu ya, pengelompokan kita itu masih terlampau luas gitu ya. Bapak Ibu mungkin tahu kalau klaim rawat jalan isinya semua di grup Q5440. Nah, ini yang kita akan jabarkan lebih rinci di dalam IDRG. Kemudian juga tingkat keparahan. Tingkat keparahan di dalam inasi biji saat ini itu hanya memiliki 3 tingkat keparahan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau di IDRG nanti tingkat keparahannya itu berbeda. Dalam satu klaster itu bisa saja dia hanya punya satu tingkat keparahan gitu ya, satu complexity level sekarang kita nyebutnya. Uh, tapi ada juga memang di satu grup gitu ya, itu memiliki 4 tingkat keparahan. Ada yang no CC, mild, moderate, severe gitu ya. Itu tergantung dari hasil analisis data statistik yang kami lakukan. Nah, sumber datanya itu Bapak Ibu, itu ada dari rumah sakit Bapak Ibu semua gitu ya. Itu kami melakukan pengembangan IDRG ini dengan menggunakan data yang Bapak Ibu input setiap harinya gitu ya. Jadi data itu kan garbage in, garbage out ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan data-data dengan benar, pengkodingannya benar, kemudian tarifnya juga benar gitu ya. eh, Tentunya nanti pada saat dilakukan analisis itu hasilnya juga akan lebih baik gitu ya. Maksudnya memang benar-benar datanya itu mencerminkan eh, apa yang terjadi di lapangan. Nah, eh, perubahan yang ingin dilakukan juga karena kami menerima masukan dari Bapak Ibu gitu ya, dari asosiasi profesi maupun asosiasi rumah sakit. eh, karena pengelompokannya memang belum sesuai gitu ya. Kok penyakit A dan B sumber dayanya berbeda jauh, kenapa masih tetap dimasukkan dalam grup yang sama seperti itu. Nah, ini yang coba kita perbaiki. Kemudian belum menggambarkan kondisi penyakit masyarakat di Indonesia ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus karena kita sekarang sudah 11 tahun JKN, jadi kita memiliki data yang sangat kaya Bapak Ibu. Nah, ini yang kami gunakan di dalam pengembangan IDRG gitu ya. Jadi memang pengelompokan penyakit yang di dalam IDRG itu menggunakan data yang setiap hari Bapak Ibu input gitu. Jadi eh, apa yang Bapak Ibu input itu bukan hanya bermanfaat bagi Bapak Ibu di rumah sakit, tapi memang bermanfaat untuk Indonesia gitu ya, karena itu mencerminkan pola penyakit di Indonesia, kemudian juga biayanya di tarifnya di rumah sakit berapa, itu yang kami gunakan di dalam pengelompokan atau reklasifikasi IDRG ini. Nah, kemudian juga banyak teknologi kode-kode penyakit juga berkembang gitu ya. Tadi ya ICD juga berkembang.
dan juga prosedur berkembang. Nah, ini kan tadi kode-kodenya itu belum ada di dalam ICD-10 maupun ICD-9 CM 2010. Makanya kami membuat Indonesian modification seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus gitu ya, itu grupnya berubah gitu ya dari 786 rawat inap sekarang menjadi 1005 gitu. Otomatis kalau grupnya berubah, tarifnya itu juga berubah. Nah, ini yang sedang berproses tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kapus, kami masih uh, membahasnya di Pokja ya, ada satu Pokja khusus ini. Sekarang saya sedang di Kementerian Keuangan juga untuk membahas terkait dengan tarif IDRJ ini. Next. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih banyak banget grupnya gitu ya? Dari 786 menjadi 1005 gitu ya. Karena tadi kami ingin memperbaiki uh, kesesuaian di dalam pengelompokan gitu ya. Kami ingin memperbaiki homogenitas di dalam satu grup. Jadi uh, kalau di dalam kurva ini gitu ya Bapak Ibu, kami mengharapkan kasus-kasus yang ada di dalam satu grup di RG itu akan berada di bawah kurva yang berwarna merah ini gitu ya. Ini adalah uh, kasus-kasus di dalam uh, kurva yang di bawah garis merah ini memiliki variasi yang sangat rendah gitu ya. Jadi homogen gitu ya. Makin homogen satu grup itu makin makin baik ya Bapak Ibu. Nah, kalau kami analisisnya itu kita menggunakan coefficient of variation ya, COV gitu. Dan hasil analisis yang kami lakukan untuk IDRG gitu ya, ini uh, COV-nya itu untuk setiap grup berada di bawah satu gitu ya. Ini berarti uh, homogen gitu ya, kasus-kasusnya itu homogen, hampir sama gitu ya di dalam sisi klinis maupun sisi biaya. Next. Nah, Bapak Ibu dengan uji coba IDRG ini kami gitu ya bisa mengetahui kesiapan Bapak Ibu di rumah sakit di dalam penerapan IDRG nanti gitu ya. Uh, Apabila nanti regulasinya itu diterbitkan. Nah, selain itu kami juga ingin mengevaluasi dampak terhadap tata cara coding ya Bapak Ibu. Kenapa gitu ya tata cara coding ini ingin kita evaluasi karena tadi banyak regulasi-regulasi baru gitu ya yang agak apa namanya berbeda gitu ya dengan regulasi yang ada saat ini gitu ya. Nah, ini yang kita akan lihat seberapa jauh gitu ya dampaknya. Kemudian juga kami ingin melihat uh, penyesuaian sistem IT di rumah sakit Bapak Ibu gitu ya. Apakah uh, dari sisi aplikasi iklimnya dengan SIM rumah sakit ataupun nanti ke depannya dengan Vklaim hanya BPJS Kesehatan. Kemudian tadi kami ingin juga melihat dampak terhadap SDM-nya gitu ya. Apakah Bapak Ibu di rumah sakit sudah memahami gitu ya bagaimana menggunakan aplikasi IDRG, kemudian juga menggunakan uh, ICS, Indonesian Coding Standard yang memang saat ini masih berupa draft gitu ya, tapi itu akan menjadi guidance selama uji coba ini gitu ya. Bapak Ibu paham atau tidak gitu ya. Uh, Kemudian juga dampak yang keempat itu ini kami tentunya Bapak Ibu di rumah sakit dan juga BPJS Kesehatan ini ingin sekali melihat berapa besar sih gitu ya dampak pembiayaannya kalau kita pakai IDRG nanti gitu ya. Bapak Ibu juga tentunya sudah nunggu-nunggu nih kapan tarifnya keluar gitu ya. Tapi ini saya tekankan sekali lagi ya, uji coba ini belum menggunakan tarif ya Bapak Ibu. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, kami saat ini masih dalam proses pembahasan untuk tarifnya gitu ya. Jadi belum ada regulasinya. Jadi masih menggunakan Bapak Ibu akan klaim seperti biasa dengan menggunakan INASIBGIS dengan tarif yang ada di dalam Permenkes 3. Kemudian manfaat bagi Bapak Ibu di rumah sakit, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkini gitu ya terkait dengan pedoman yang di dalam IDRG nanti gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan terima gitu, Bapak Ibu bisa pelajari lebih dulu gitu ya. Ini kan ada waktu 1 bulan lebih untuk Bapak Ibu teman-teman mempelajari pedoman-pedomannya, kemudian menyesuaikan juga sistem lebih awal seperti itu.
Kemudian nanti saat ini uji coba nasional berlangsung, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus gitu ya. Ini rencananya kami akan mulai pada saat bulan layanan Oktober. Jadi untuk bulan layanan Oktober, aplikasi Bapak Ibu iklimnya akan menggunakan aplikasi yang sudah ada IDRG-nya seperti itu. Nah, kami juga memberikan akses kepada Bapak Ibu semua gitu ya untuk materi-materi yang kami sampaikan, video, kemudian juga file data nanti apa sih namanya untuk keperluan programming di rumah sakit itu juga nanti kami sediakan Bapak Ibu dan itu semua bisa Bapak Ibu akses. Nah, selain itu juga untuk bulan ini dan bulan September gitu ya, kami juga eh, apa namanya membuka coaching one on one gitu ya kepada Bapak Ibu di rumah sakit baik untuk coding maupun juga eh, IT-nya gitu ya. Next. Tahapan uji coba sendiri Bapak Ibu nih kita mulai dengan aplikasi ya Bu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bakal bisa input kalau nggak ada aplikasi e-claim. Nah kami menyediakan mengakomodir apapun SIM apa namanya keadaan di SIM rumah sakit Bapak Ibu gitu ya. Kalau untuk rumah sakit Bapak Ibu itu belum bridging. Jadi Bapak Ibu masih nginput di aplikasi e-claim. Ini kami yang nanti akan berikan eh, apa namanya patch-nya gitu ya, khusus untuk rumah sakit yang memang belum bridging, masih masukin semua data di aplikasi e-claim. Kemudian kalau yang rumah sakit yang SIM RS-nya masih bridging sebagian gitu ya, eh, di mana untuk data-data demografi pasien, kemudian billing itu sudah ada di SIM RS. Namun untuk apa namanya diagnosis, tindakan dan groupingnya itu dilakukan pada aplikasi e-claim gitu ya. Ini juga nanti kami bantu Bapak Ibu. Kemudian untuk rumah sakit yang full bridging gitu ya. Untuk yang full bridging di mana semua penginputan dilakukan di SIM RS rumah sakit ini juga kami akan akomodir gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, kalau Bapak Ibu nanti Bapak Ibu kami akan minta nilai gitu ya, kondisi SIM RS di rumah sakit Bapak Ibu itu seperti apa gitu. Apakah belum bridging, bridging sebagian atau sudah full bridging? Kalau masih belum bridging, ya nanti Bapak Ibu kami minta untuk mengisi formulir uji coba nasional penerapan IDRD ya. Jadi nanti di dalam multilink yang akan di-share oleh teman-teman Pusbikes ini nanti ada form uji coba, inform consent ya. Ada inform consent-nya, nanti Bapak Ibu isi, terus Bapak Ibu menentukan, oh rumah sakit kami belum bridging. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat patch untuk production dari Kemenkes. Nanti Bapak Ibu install gitu ya, diupdate patch-nya, lalu Bapak Ibu bisa langsung melakukan uji coba untuk IDRG. Nah, kalau rumah sakitnya bridging, rumah sakit Bapak Ibu SIM RS-nya bridging sebagian dengan e-claim gitu ya. Nah, ini setelah Bapak Ibu mengisi formulir inform consent gitu ya untuk uji coba, kemudian Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan server development untuk patch development ya, dan juga mengintegrasikan nanti SIM RS ke e-claim sampai dengan set claim data gitu ya. Ini nanti juga di provide oleh teman-teman ya. IT. Kemudian Bapak Ibu mengisi kalau sudah siap, sudah sampai dengan set klaim data, Bapak Ibu mengisi formulir onboarding, nanti akan dijadwalkan untuk onboarding. Kalau belum lulus akan dibantu untuk sampai lulus ya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu mendapatkan patch, production, diupdate patch-nya, lalu bisa mulai melakukan uji coba. Nah, kalau yang full bridging ini Bapak Ibu tim IT-nya akan diminta untuk mengembangkan 25 kriteria kriteria gitu ya di dalam sistem IT-nya. Nanti ini akan dijelaskan oleh lebih lanjut oleh teman-teman IT. Lalu setelah Bapak Ibu IT rumah sakit ini mengembangkan 25 kriteria, Bapak Ibu bisa isi formulir onboarding, kemudian mengajukan onboarding nanti dijadwalkan oleh teman-teman. Lalu Bapak Ibu nanti bisa mendapat kalau sudah lulus ya Bapak Ibu ini bisa mendapatkan
Izin, Mas Bayu, sepertinya Bu Riris. Halo, udah ada ya Oh, suara saya ya? oke. Mohon maaf, Siap, hilang. iya Bu. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang untuk sudah rumah sakitnya sudah full bridging, ini eh, diminta mengembangkan 25 kriteria. Lalu nanti onboarding ya. Nah, biasanya pengalaman beberapa rumah sakit yang sudah melakukan onboarding ini mungkin rata-rata 2 kali gitu ya. Ada yang cukup 1 kali gitu ya. Juga 3 kali, tapi rata-rata mungkin 2 kali sudah lulus gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, kami di Kementerian Kesehatan memang IT kami terbatas gitu ya. Jadi ini sesuai dengan arahan Bapak Dirjen Kesehatan Lanjutan, jadi ditunjuk rumah sakit teman-teman IT dari rumah sakit vertikal untuk nanti membantu proses uji coba IDRG di rumah sakit Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini nanti uh, kami di Puspikes dan juga tim pengampu yang akan membantu Bapak Ibu. Ini di IT. Nanti juga di rekam medis Bapak Ibu uh, karena memang di Puspikes itu hanya ada saat ini ya 2 koder dari rumah sakit gitu ya, itu diperbantukan di Puspikes dan juga saya yang dulu mantan koder di rumah sakit tapi udah dipindahkan ke Puspikes. Jadi nanti juga kami sedang melakukan rencana melakukan training of trainer gitu ya untuk coding. Jadi nanti bisa membantu Bapak Ibu di rumah sakit. Kayaknya juga ada perwakilan dari Regional 5 ini juga sudah ada. Next. Nah, Bapak Ibu, kami juga menyediakan kanal informasi resmi untuk uji coba ini ya, uji coba penerapan IDRG untuk jadi nanti Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa akses ke ini ya, faq.kemkes.go.id gitu. Dan juga Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk Kemenkes ya. Di sini di 0811 1050 0567. Nanti dari menu utama Bapak Ibu bisa pilih layanan, layanan nanti IDRG. Nanti di situ ada pilihan-pilihan gitu ya. Selain itu juga kami masukan Bapak Ibu gitu ya bisa dikirimkan melalui email di idrg@kemkes.go.id dan juga kami ada Instagram Bapak Ibu tentunya juga sudah saya rasa hampir semua ya menjadi pengguna apa memiliki akun Instagram gitu ya. Jadi bisa melihat dan juga mungkin follow Instagram kami di @idrg.kemkes. Ini karena informasi-informasi terkait dengan uji coba dan perkembangannya ini kami sampaikan melalui Instagram. Next, itu mungkin dari saya ya. Terima kasih. Link yang akan dibagikan oleh tim yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu penyesuaian sistem IT yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Widyo Sahasongko ST selaku Pranata Komputer Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Pak Bayu dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu izin. Eh, saya akan coba menyampaikan terkait penyesuaian sistem IT dalam uji coba IDRD ini. Oke, lanjut. Nah, nah, kalau dilihat dari slide ini Bapak Ibu ya, di sini ada 2 alur ya. Alur yang saat ini masih masih kita gunakan dan satu lagi alur IDRD yang nanti untuk pengembangan 25 checkpoint yang tadi disebutkan oleh Bu Liris. Nah, kita lihat untuk yang alur saat ini ya Bapak Ibu ya, untuk tata caranya kan biasanya kan kita melakukan input kan, em, eh, kita melakukan input di coding inasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, kemudian di grouping. Nah, setelah itu nanti kita input coding IDRG, kemudian di grouping. Nah, kemudian akan muncul hasil groupingnya. Setelah itu kita melakukan aksi final. Nah, sebelum kita melakukan upload teksnya, data tersebut akan dikirimkan ke data center Kemenkes. Nah, setelah itu stop atau selesai. Nah, untuk yang alur yang terbaru yang untuk alur IDRG, nah, Bapak Ibu akan nanti diminta untuk melakukan input coding IDRG terlebih dahulu dan dan lakukan grouping. Nah, dan setelah itu Bapak Ibu diminta, nah setelah dilakukan final, barulah menginput
untuk coding diagnosa inasi bigis. Nah, jadi yang pertama-tama dilakukan akan melakukan input coding IDRG terlebih dahulu. Nah, setelah itu Bapak Ibu melakukan grouping nasi bigis, kemudian final nasi bigis. Nah, seperti yang alur di atas, datanya akan dikirimkan ke center Kemenkes. Kemudian kita juga akan route forward data tersebut ke data center BPJS melalui via API ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, Nah, ini adalah tampilan perubahan ada pada aplikasi klaim ya Bapak Ibu ya. Yang di sebelah kiri ini adalah versi sebelumnya, versi saat ini kita gunakan yaitu adalah versi 59. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di slide ini. Nah, di sini kita hanya melakukan coding untuk apa inasi bigis atau untuk grouper. Nah, di sebelah kanan, nah jadi Bapak Ibu diminta untuk melakukan input coding IDRD terlebih dahulu. Jadi inilah yang akan dilakukan pertama kali pada saat penerapan untuk sistem yang IDRD ini. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu melakukan input coding inasi bigis. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini juga akan ada perubahan pada alur web service-nya Bapak Ibu ya. Untuk alur saat ini, seperti yang Bapak Ibu lihat di slide, pertama-tama kita melakukan set claim data. Set claim data itu adalah seperti input data claimnya, kemudian melakukan grouping state 1, dan kemudian ada namanya grouping state 2. Nah, grouping state 2 ini adalah spesial CMD ya Bapak Ibu ya. Nah, ke sistem ICD-10 2010 IM dan ICD-9 2010 IM. Nah, kami nanti akan membagikan kedua code sistem ini. Nah, nah, ini nanti kami akan memberikan link ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu cari aja khususnya teman-teman IT. Nah, di sini ada namanya folder teknis pengembangan IT uji coba EDRG. Nah, kita klik di sini. Nah, inilah nanti file-file yang akan kami berikan kepada teman-teman IT di rumah sakit untuk melakukan pengembangan Adobe Checkpoint tersebut. Nah, ini yang tadi adalah yang poin 2 dan 3 ya. Jadi ada dua code system, yaitu code system yang IDRG, kemudian code system inasi bigis. Dan juga di sini ada DO 25 kriteria pengembangan yang harus dilakukan oleh teman-teman IT di rumah sakit. Dan ini kita juga memberikan namanya file postman untuk cek nanti koneksi apa untuk apa ya untuk nanti setelah selesai dikembangkan, jadi postman ini digunakan untuk teman-teman IT rumah sakit. Dan juga kami juga ada manual web service-nya Bapak Ibu ya, khususnya teman-teman IT. Jadi dilihat saja nanti di sini di manual ini, dan ini adalah tambahan dari yang postman ini gitu. Nah, oke kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di poin keempat, kita meminta Bapak Ibu untuk mengembangkan namanya fitur multiplicity dan setting pada coding prosedur EDRG. Jadi maksudnya di sini adalah jadi dapat melakukan tindakan pada saat bersamaan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita simulasikan di aplikasi IKLEM, nah ini contoh ya. Ini kita masukkan kodenya S71. Kita ambil yang OpenShift. Kita masukkan 8841. Nah, kemudian kita masukkan lagi ini 1. Nah, ini defaultnya 1, maka jumlahnya nanti teman-teman IT rumah sakit diminta untuk menerapkan fitur ini di SIM-RS-nya. Ini kita masukkan lagi. Kita klik. Nah, di sini kita klik jumlahnya 2. Nah, jadi bisa
menambahkan prosedur yang sama pada satu episode seperti itu. Itu untuk yang poin keempat. Nah, untuk yang poin kelima, jadi Bapak Ibu diminta melakukan grouping IDRG pertama kali pada saat Bapak Ibu melakukan input data untuk kode diagnosanya. Nah, di sini jadi jelaskan, jadi setelah melakukan proses input data, maka proses pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah uh, melakukan grouping IDRG pertama kali. Nah, ini dia poin ke-6, kita simulasikan, ini kita grouping. Nah, ini keluar hasilnya. Jadi cara buat jalan, MDC-nya ada informasi MDC dan DRG-nya. Nah, ini adalah untuk checkpoint 5, 6, 5 dan 6. Nah, di checkpoint ke-7, nah setelah melakukan grouping, akan ada namanya final ADRG. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat ya, ini ada final DRG. Jadi ketika kode diagnosa dan tindakan yang diinput itu sudah tepat, maka akan dilanjutkan ke final IDRG. Nah, apabila Bapak Ibu memasukkan kode yang salah atau yang kode yang tidak sesuai, kita contoh ya Bapak Ibu ya. Kita hapus semua. Kita coba, ini karena pasiennya perempuan, saya coba masukkan M40. Kita coba. Nah, kita coba lakukan grouping. Nah, ini akan terjadi error karena kodenya tidak sesuai. Nah, dan juga tombol panelnya ini tidak akan tampil ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kami minta teman-teman IT jadi dapat menyesuaikan sistem SIM RS-nya sesuai dengan yang ada di aplikasi Quen. Oke. Nah, di sini juga ada, ini ada di poin 8 ya. Jadi tombol final ID itu tidak boleh muncul jika ada error. Nah, itu yang tadi saya simulasikan. Nah, jadi tombol finalnya tidak muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Checkpoint sudah. Nah, setelah ini untuk checkpoint yang ke-9, nah, kita melakukan finalisasi grouping. Oke. Ini kita ganti dulu kodenya, kita ganti kode yang betul. Nah, kita masukkan kembali kode diagnosanya. Ya, ini kita masukkan dulu. Ya. Oke, kita lakukan grouping. Kemudian karena kodenya sudah tepat, ada sesuai, kita lakukan final IDRG. Oke, jadi selesai untuk yang proses penginputan data di IDRG. Jadi cek poin 5 sampai 9 sudah. Oke. Nah, kemudian di poin 10, jadi input form itu disable setelah melakukan di IDRG final. Jadi, nah untuk inputan ini Bapak Ibu ya, nah kita sudah tidak bisa melakukan input data lagi. Jadi ini benar-benar di disable. Jadi kita nggak bisa klik atau kita nggak bisa lakukan input. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nah ini juga nggak bisa kita edit ya Bapak Ibu ya. Oke, ini poin 10. Oke. Nah kemudian setelah tadi kita melakukan final, itu akan muncul namanya tombol edit di poin 11. Nah, ini kalau kita lihat ada namanya tombol edit untuk melakukan edit ulang apabila terjadi kesalahan apabila Bapak Ibu mau melakukan koreksi seperti itu. Ini tombolnya harus muncul ketika dilakukan final grouping seperti itu. Nah, barulah setelah kita selesai melakukan input data coding IDRG, barulah muncul untuk coding NACBGIS. Nah, ini kita lihat ada tab baru ya Bapak Ibu ya, namanya NACBGIS. Jadi teman-teman di IT di rumah sakit diharapkan dapat menyesuaikan dengan tahapan ini. Saya ingatkan sekali lagi. Nah, ini kita coba
import ya Bapak Ibu ya. Itu ada di tahapan ke-13. Jadi ada tombol import coding IDRG ke Inasi Bigis. Oke, jadi kita klik import. Nah, di sini ada warning Bapak Ibu. Nah, ini warning ini ada di checkpoint 14. Jadi ketika melakukan import coding dari IDRG ke Inasi Bigis, ada beberapa kode khususnya IM ini tidak berlaku di Inasi Bigis seperti itu. Nah, ini kita coba langsung ke poin 17 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sama tahapannya dengan yang IDRG. Jadi ketika terjadi error atau unblockable, nah ini error ya, gagal. Kode prinsip tidak berlaku memang karena ini hanya berlaku di IDRG. Jadi ini tidak ada namanya tombol final Inasi Bigis sama seperti dengan yang IDRG tadi. Oke, ini 14 sudah, 15. Nah ini kita melakukan grouping. Ini kita hapus dulu kodenya. Kita lakukan grouping. Oke, ini akan muncul ininya informasinya untuk grouping di Inasi Bigis. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke poin 16. Nah, tombol final Inasi Bigis akan muncul setelah dilakukan grouping. Nah, ini muncul Bapak Ibu ya, seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, ini ada tombol final Inasi Bigis. Ini akan muncul setelah dilakukan grouping Inasi Bigis. Oke, jadi poin 16 oke. Nah, ini yang seperti 17 sudah saya jelaskan tadi, ini tidak akan muncul tombol final ketika ada error atau tombol. Nah, setelah itu kita melakukan final grouping Inasi Bigis. Final Inasi Bigis. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini oke. Nah, ketika final Inasi Bigis, tombol final Inasi Bigis harusnya hilang. Jadi yang tombol final yang tadi, nah ini harus hilang ketika dilakukan final. Nah, digantikan dengan tombol final claim. Nah, setelah itu kita melakukan di poin ke-20 kita melakukan yang namanya klik tombol final claim. Kita klik tombol final claim. Nah, ini sudah. Nah, ini ada tampilannya ketika Bapak Ibu melakukan tombol final claim. Jadi akan muncul tombol cetak klaim, terus screen claim online, terus ada edit ulang klaim. Dan juga untuk inputan Inasi Bigis dan di IDRG ini tidak bisa kita lakukan tindakan ya, atau tidak bisa dilakukan input data lagi ya. Ini benar-benar disable. Oke, jadi poin 20, 21 oke. Nah, ini ada tombol kirim klaim muncul setelah klaim final. Oke. Nah, ini tombol kirim klaim muncul ke tombol final. Kemudian kita cek kembali tombol cetak muncul. Ini tadi tombol cetak juga sudah muncul. Kemudian tombol edit. Tombol edit ulang ini hilang. Jadi tombol edit yang IDRG ini dan Inasi Bigis ini hilang ketika Bapak Ibu nanti melakukan tombol final claim. Nah, ini tidak ada Bapak Ibu ya. Ini hilang kedua tombol tersebut. Oke. Jadi checkpoint 24 sudah oke. Nah, untuk yang poin ke-25, nah Bapak Ibu diminta jadi data antara SIM RS dengan iklan itu harus sinkron ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dijelaskan jadi SIM RS wajib menyimpan semua data sebagaimana yang terkirim di iklan dan yang direkod di iklan. Dan jadi data tersebut harus disimpan oleh SIM RS ya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan cek apakah data tersebut sudah masuk di database SIM RS-nya seperti itu. Oke, lanjut.
Itu adalah tahapan 25 checkpoint. Jadi kami minta Bapak Ibu, khususnya teman-teman IT rumah sakit, untuk dapat mengimplementasikan tahapan ini pada SIP-RS-nya. Ya, seperti itu. Saya share screen satu. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada sedikit tambahan informasi terkait dengan PSLisan dan uji coba IDR-nya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami akan memberikan patch untuk melakukan development di SIM-RS ya. Jadi untuk melakukan development 25 checkpoint ini kami akan memberikan patch berbeda ya nanti ya. Itu namanya patch development. Nah, itu nanti akan kami berikan. Dan versinya itu ada di versi 5.10 ya. Jadi ini jadi untuk mendukung proses pengembangan integrasi SIM-RS dengan aplikasi Connect. Dan juga sebelum expire lesson pada tanggal 1 Oktober 2025 kami akan memberikan patch lesson. Jadi patch ini nanti akan kami berikan sebelum tanggal 1 Oktober ya agar Bapak Ibu bisa melakukan tetap bisa bisa tetap melakukan grouping seperti itu. Nah, dan juga di awal Oktober kami akan memberikan namanya patch uji coba IDRG ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di rumah sakit wajib melakukan update patch ini. Nah, ini kami minta paling lambat 15 Oktober 2025. Soalnya kita akan melakukan uji coba nasional di untuk bulan layanan itu di Oktober 2025. Jadi kami harapkan eh, untuk pengembangan 25 checkpoint itu sudah selesai sebelum eh, tanggal 15. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Ain. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Bayu untuk materi yang kedua. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi presensi kehadiran. Linknya dibagikan oleh teman-teman di kolom chat. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Linknya sudah kami bagikan di kolom chat yang ada. Dan selanjutnya, kalau tadi kita sudah melihat video testimoni uji coba IDRG dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, saat sekarang ini kami akan menayangkan video testimoni uji coba IDRG dari RSUP Persahabatan. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan bersama video testimoni uji coba IDRG dari RSUP Persahabatan, kita akan langsung pada materi yang ketiga. Namun sebelumnya saya perlu mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesi tanya jawab akan ada nanti setelah seluruh materi kami sampaikan. Dan untuk sesi tanya jawab ini menggunakan link Slido yang dibagikan oleh tim dalam kolom chat. Bapak Ibu bisa mengakses link Slido yang sudah diberikan dan bisa memberikan pertanyaan di sana dan akan dijawab oleh tim yang ada. Dan Bapak Ibu juga perlu mengetahui bahwa seluruh materi yang disampaikan pada hari ini akan diberikan di akhir acara melalui multilink yang akan dibagikan oleh tim. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nantinya materi akan kami berikan. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk pada materi yang ketiga mengenai tata cara coding yang akan disampaikan oleh Bapak Yosi Prasetyo AMD selaku Perekam Medis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Pak Yosi dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayin. Suara saya gimana sih tata cara coding di IDRG terkait dengan klaim Bapak Ibu? Oke, kita akan mempelajari Bapak Ibu struktur dan desain input
di IDRG Bapak Ibu. Kemudian proses codingnya dan yang terakhir apa sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan untuk coding IDRG dan Inasi Bijis Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berikut gitu ya Bapak Ibu ya, yang ada di tampilan layar Bapak Ibu merupakan kode gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang sekarang kita kenal sebagai CMG, alphanumerical gitu ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu saat ini pakai di Inasi Bijis. Nah, ketika di IDRG Bapak Ibu, kita semuanya menggunakan angka atau digit semua Bapak Ibu. Ada 7 digit angka yang dimana Bapak Ibu, 2 angka yang ada di depan merupakan MDC atau Major Diagnostic Category. Kemudian 5 angka selanjutnya adalah DC Bapak Ibu atau Disease Cluster. Kemudian yang digit ke-6 merupakan PTD atau Patient Type Designation. Bisa 1, bisa 2. 1 untuk rawat inap dan 2 untuk rawat jalan Bapak Ibu. Dan yang terakhir CL atau Clinical atau Complexity Level Bapak Ibu. Kalau yang sekarang kita kenal dengan Severity Level, nanti di IDRG Bapak Ibu kita mengenalnya dengan sebutan CC atau Comorbid dan Komplikasi Bapak Ibu atau CL. Nah, komorbid ataupun kompleksitas levelnya Bapak Ibu ya. Nanti kita ada dari 0 sampai 4 dan 9 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berikut merupakan kategori major diagnostik kategori Bapak Ibu. Kalau yang dulu kita sebutnya dengan CMG, yang sekarang kita sebutnya dengan MDC Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan pusing-pusing lagi, jangan bingung-bingung lagi apa sih MDC itu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi MDC gitu ya Bapak Ibu ya, merupakan major diagnosis kategori Bapak Ibu. Jadi kita kalau dulunya itu cuma pakai huruf, sekarang kita menggunakan semuanya angka Bapak Ibu. Jadi kalau MDC 10 itu untuk pre-MDC, MDC 11 untuk saraf, 12 untuk mata, 13 untuk THT, 14 untuk respirasi dan seterusnya sama dengan MDC 90 Bapak Ibu. Itu khusus untuk rawat jalan yang berisi diagnosis prosedur Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk MDC 10 gitu ya Bapak Ibu ya, atau kita sebutnya dengan pre-MDC. Pre-MDC merupakan saringan awal Bapak Ibu ya. Jadi sebelum turun ke MDC 11, 12, 13 dan seterusnya, kita punya namanya pre-MDC sebagai barrier awal, saringan awal untuk kasus-kasus yang memiliki high cost ataupun rare diseases ataupun treatment Bapak Ibu. Seperti liver transplant, heart lung transplant ataupun bone marrow transplant. Itu kita saring dulu Bapak Ibu sebelum turun ke MDC bawahnya, kita saring dulu di pre-MDC Bapak Ibu. Kemudian di pre-MDC ataupun di MDC 10 Bapak Ibu kita juga punya gitu ya Bapak Ibu ya. Ada spesifik ataupun spesial treatmentnya seperti penggunaan ventilator gitu ya dengan loss-nya itu 21 hari. Kita sebagai saringan di MDC 10 atau pre-MDC. Kemudian setelah lolos dari saringan di MDC 10 baru nanti turun ke MDC yang ada di bawahnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke DC Bapak Ibu. Setelah tadi yang kita bahas barusan gitu ya. Yang ini kita namakan MDC atau majornya Bapak Ibu ya. Jadi kita kelompokkan berdasarkan organnya gitu ya. Kalau 11 itu nervous system, 12 untuk mata, 13 untuk EMT. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai MDC Bapak Ibu atau DC Bapak Ibu ya. Disease cluster. Apa sih disease cluster gitu ya, Bapak Ibu ya? Disease cluster merupakan 5 digit pertama gitu ya Bapak Ibu ya. Di mana 2 digit yang pertama merupakan MDC, 2 digit selanjutnya atau digit ketiga dan digit keempat merupakan treatment partition Bapak Ibu, dan yang selanjutnya di digit kelima merupakan split. Apa sih treatment partition? Jadi sebagai contoh gitu Bapak Ibu ya, merupakan dari treatment partition. Kalau 01 sampai 40 dia partisinya atau bagian dari tindakan-tindakan surgical. Kemudian yang 41 sampai 60 merupakan yang non surgical, dan yang terakhir 61 sampai 99 merupakan atau partisi dari medical gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan split itu bisa 1 sampai 9 Bapak Ibu ya.
itu kita sebagai pembeda gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah prosedurnya, usianya, jenis kelaminnya gitu ya, itu sebagai pembeda Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk digit ke-6 kita sebutnya dengan PTD, Patient Type Designation. Saat ini gitu ya Bapak Ibu ya, kita masih mempunyai 2 PTD. Satu untuk rawat inap dan 2 untuk pasien rawat jalan. Dan yang terakhir, digit terakhir atau digit ke-7 merupakan CL atau complexity level. Dimana kalau CL-nya itu 0, dia masuk kategori ke no CC. 1 untuk mild CC, 2 untuk moderate, kemudian 3 untuk severe, dan keempat untuk katastrofik. Dan nanti kalau Bapak Ibu ketemu yang CL-nya itu 9, itu dalam artian di merge Bapak Ibu ya. Antara 0 sampai 4 itu di merge jadi 1 dengan kode 9 gitu ya Bapak Ibu ya, yang dalam artian dia tanpa sisi. Nah, kita ambil contoh di sini untuk MDC gitu ya, untuk DRG dari sesar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 2401210 merupakan DRG untuk pasien cesarean section gitu ya Bapak Ibu ya. Di mana 24 merupakan MDC untuk kasus-kasus persalinan dan kehamilan Bapak Ibu. 01 disebutkan di sini ya bahwa 01 sampai 40 merupakan surgical. Jadi kalau pasien sesar karena pasien pembedahan ya, jadi dia dalam kategori surgical Bapak Ibu. Udah splitnya di sini split Bapak Ibu bisa lihat kalau untuk sesar ada angka 2. Nah, split ini pembeda Bapak Ibu ya. Jadi ada partisi tambahan di mana kalau misalkan 24011 kalau di sininya 1 gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang complicating OR procedure for SC. Kemudian yang 2 untuk cesarean saja. Kemudian kalau di sini nanti ada Bapak Ibu ketemu angka 3, nah berarti dia jadi cesarean section with sterilization gitu ya Bapak Ibu. Jadi sesar pun ada 3 gitu ya. Ada partisinya ada 3. Yang pertama OR complicating OR procedure, cesarean section saja, dan yang kemudian yang terakhir adalah cesarean section with sterilisasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang saat ini Bapak Ibu input di rumah sakit Bapak Ibu itu UNU grouper dulu ya. Karena di sini UNU grouper dulu yang ada di sebelah kiri, kemudian baru nanti diimport di INA grouper gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau nanti Bapak Ibu sudah ikut uji coba Bapak Ibu ya, tampilannya akan berubah. Seperti yang tadi sudah disampaikan gitu ya sama Mas Bayu, bahwa kita nanti akan mengentry IDRG dulu Bapak Ibu. IDRG dulu, setelah di entry kemudian di grouping, nanti dapat hasilnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti hasil groupingnya seperti ini tampilannya. Ada dapat MDC apa, dapat DRG apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kelihatan dari sini. Setelah itu Bapak Ibu final, nanti baru muncul nih IDRG apa INA-CBG-nya Bapak Ibu. INA-CBG Bapak Ibu nanti baru muncul, baru bisa nanti. Silakan Bapak Ibu import coding di sini, nanti otomatis yang sudah Bapak Ibu input di IDRG nanti otomatis akan masuk ke dalam INA-CBG dengan cara import coding seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sedikit kita balik ya. Kalau yang kemarin gitu ya Bapak Ibu, yang existing sekarang gitu ya, sebelum Bapak Ibu ikut uji coba grouper dulu, baru input ke INA grouper. Kalau sekarang gitu ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah ikut uji coba, Bapak Ibu entry IDRG-nya dulu gitu ya Bapak Ibu ya, baru nanti diinput di INA-CBG. Karena kita saat ini gitu ya Bapak Ibu ya, kaidah klaimnya masih menggunakan PMK 26 dan tarifnya masih menggunakan PMK 3 Bapak Ibu ya. Jadi untuk IDRG kita masih uji cobakan dulu Bapak Ibu. Untuk kaidah klaimnya masih sama gitu ya Bapak Ibu ya, menggunakan PMK 26 dan PMK 3 untuk tarifnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti hasil groupingnya akan sama dengan yang existing sekarang gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan muncul seperti biasa. Kalau nanti dia ada special procedure juga akan muncul seperti biasa. Tidak ada bedanya. Cuma perbedaannya cara codingnya saja Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu ya, ini terkait dengan algoritma grouping IDRG Bapak Ibu. Di mana kita gitu ya Bapak Ibu ya, kita akan memvalidasi gitu ya Bapak. Dataset yang Bapak Ibu inputkan kita validasi dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Apakah usianya, apakah jenis kelaminnya, diagnosis utama, diagnosis sekunder, prosedurnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita validasi dulu, dimana kalau misalkan pasiennya itu invalid gitu ya Bapak Ibu ya, dia nanti akan error. Misalkan diagnosisnya untuk laki-laki tapi pasiennya perempuan, nah di sini ada validasinya. Kalau invalid dia akan error gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu valid Bapak Ibu, dia akan turun ke pre-MDC. Di
Dimana tadi pre-MDC sudah kita jelaskan gitu ya Bapak Ibu ya, dia adalah barrier khusus gitu ya, saringan khusus yang akan menyaring kasus-kasus langka atau yang berbiaya mahal. Apakah dia nyantol di sini atau enggak? Kalau misalkan dia enggak ada kasusnya di pre-MDC, dia akan turun berdasarkan diagnosis primernya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan diagnosisnya stroke, itu nanti dia akan masuk ke MDC 11. Kalau misalkan diagnosisnya katarak, dia akan masuk ke MDC 12. Kalau misalkan dia diagnosisnya ada otitis media, dia akan ke MDC 13 dan seterusnya sampai dengan MDC ke 90 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, diagnosis primer nanti yang akan menentukan MDC-nya Bapak Ibu ya. Setelah itu kita akan lihat lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan filter lagi apakah ada treatmentnya. Dimana kalau misalkan treatmentnya gitu ya Bapak Ibu ya, ini akan ada major ataupun minor surgical procedure gitu ya. Jadi ada operasinya gitu ceritanya Bapak Ibu ya. Ada operasinya atau enggak. Nah, operasi ataupun tindakan di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan antara diagnosis dan prosedurnya itu enggak relate gitu ya Bapak Ibu ya, enggak cocok. Misalkan pasiennya BPH gitu ya, ada benign prostat hiperplasia ya. Tapi tindakannya ada sirkumsisi gitu ya Bapak Ibu, itu kan nggak relate gitu ya Bapak Ibu ya. Masa diagnosisnya prostat, kemudian dilakukan sirkumsisi itu kan nggak cocok gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang kita kategorikan sebagai error ataupun unrelated OR prosedur gitu ya Bapak Ibu. Jadi diagnosisnya apa, prosedurnya apa itu harus relevan Bapak Ibu. Kalau nggak relevan nanti akan terjadi error. Nah, setelah misalkan treatmentnya itu masuk gitu ya, dia tergantung partisinya tadi ya Bapak Ibu ya. Apakah dia ada surgical ataupun pasien-pasien dengan non surgical ataupun yang pasien-pasien yang medical saja. Kalau yang prosedur surgical sudah jelas ya, pasien-pasien yang operasi. Kita ambil contoh tadi SC gitu kan, pasien butuh pembedahan gitu ya Bapak Ibu. Jadi dia masuk ke kategori surgical. Apa sih yang enggak masuk ataupun apa sih pasien-pasien yang masuk kategori non surgical gitu ya. Non surgical itu seperti contoh bisa jadi rehabilitasi medis gitu ya Bapak Ibu ya. Fisioterapi itu masuk yang non surgical. Kemoterapi, radioterapi gitu ya, MRI, CT scan itu merupakan contoh-contoh dari non surgical Bapak Ibu. Jadi dengan medical saja ya berarti dia cuma diagnosisnya tanpa ada prosedur Bapak Ibu. Jadi setelah nanti lengkap di sini Bapak Ibu ya, dia akan masuk ke DC. Di situ ada disease clusternya, kumpulan dari diagnosisnya, kumpulan dari prosedurnya gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah punya dia dapat DC, baru dia nanti outputnya atau luarannya ditambah dengan PTD ditambah dengan CL. Jadi DRG itu adalah DC ditambah PTD dan CL-nya. Nanti yang kita sebut dengan DRG gitu ya Bapak Ibu ya, Diagnosis Related Group. Seperti yang dijelaskan sama Mas Bayu tadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kita punya yang namanya multiplicity dan setting, di mana Bapak Ibu kalau yang existing sekarang kalau tindakannya itu sama gitu ya Bapak Ibu ya, ya sudah cuma diinput satu kali tok gitu ya, enggak bisa 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Tapi di IDRG enggak Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah uji coba IDRG, Bapak Ibu menggunakannya gitu ya. Di IDRG kita kenal dengan istilah setting dan multiplicity. Setting itu bisa Bapak Ibu menginput 2 prosedur yang sama gitu ya Bapak Ibu ya. Dua-duanya itu bisa diinput. Misalkan pasiennya hari ini ada 2 kali, pasiennya ada debri demam gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama salah satu pasien rawat inap, yang hari pertama dia debri demam cuma kakinya gitu ya. Nanti 2 hari ke depan dia debri demamnya untuk bagian punggung gitu ya. Nanti 86 dua-duanya bisa diinput 2 kali gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk multiplicity-nya gitu ya, ketika Bapak Ibu nanti klik gitu ya, ini bisa ditambahkan berapa kalinya gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah satu operasi diberi demam itu misalkan kaki kanan kiri gitu ya, berarti ditambahkan di sini multiplicity-nya 2 gitu ya. Terus kalau misalkan yang operasi selanjutnya diberi demam juga gitu ya, multiplicity-nya dia ada di punggung gitu kan, terus kemudian ada di dada, ada di lengan gitu, berarti ada 3 gitu misalkan Bapak Ibu ya. Itu yang kita namakan dengan multiplicity. Setelah di setting kita bisa multiplicity juga gitu ya Bapak Ibu. Sebagai contoh seperti ini gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika nanti Bapak Ibu input kan gitu ya Bapak Ibu. Misalkan ada pasien-pasien dengan transfusi gitu ya. Berapa kantong sih transfusinya? Misalkan hari pertama dalam satu episode rawat inap dia dapat transfusinya
2 kantong gitu ya, misalkan Bapak Ibu, atau 4 kantong gitu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ditambahkan gitu ya. Itu yang kita namakan multiplicity Bapak Ibu ya. Nah, untuk settingnya Bapak Ibu bisa ditambahkan lagi, misalkan hari keempat gitu ya, dia butuh transfusi lagi, Bapak Ibu bisa menambahkan 9904-nya atau tindakan transfusinya gitu ya Bapak Ibu ya. Berapa kalinya, berapa jumlahnya gitu ya Bapak Ibu ya, atas 1 kali atau 1 kantong, 2 kantong gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita tambahkan gitu ya Bapak Ibu, bisa kita proses. Itu kita harapkan Bapak Ibu ya, kami di Puskes gitu ya Bapak Ibu, mengharapkan ketika Bapak Ibu uji coba ada beberapa kali tindakan gitu ya Bapak Ibu, silahkan lakukan multiplicity dan setting ini seperti Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya kita di Puskes gitu ya Bapak Ibu lebih mendapatkan gambaran ataupun kasus gitu ya Bapak Ibu ya, yang selama ini kan kita nggak tahu tuh pasiennya itu apakah ada multiple ataupun setting gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah gitu ya, Bapak Ibu sudah ikut uji coba, Bapak Ibu sudah bisa melakukan tindakannya lebih dari 1 kali, di input lebih dari 1 kali. Nah, jadi kita harapkan Bapak Ibu ya, ada data masuk gitu ya Bapak Ibu ya, di Puskes yang selanjutnya untuk melakukan reklasifikasi lagi gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah proses dari coding klinis gitu ya Bapak Ibu. Seperti yang existing sekarang gitu ya Bapak Ibu ya, diharapkan gitu ya Bapak Ibu. Sebelum gitu ya Bapak Ibu melakukan klaim gitu ya, kita harus ada medical record review dulu gitu ya Bapak Ibu ya, sebagai gitu kan kelengkapan dokumentasinya, dokumentasi klinisnya itu lengkap gitu ya. Apakah diagnosisnya ini butuh apa, sesuatu apa, itu tertuang di asesmen awalnya ada, di JPPT-nya ada gitu ya. Kalau misalkan nanti pasiennya ada konsultasi, di lembar konsultasinya juga ada gitu ya, asuhan gizinya ada gitu. Jadi kelengkapan dokumennya itu penting gitu ya Bapak Ibu ya, untuk menunjang klaim Bapak Ibu. Nah, apakah dokumen-dokumen ini setelah lengkap kemudian tergambar dalam resume medis Bapak Ibu? Ini juga penting ya Bapak Ibu ya. Setelah didokumentasi atau di catatan medisnya itu lengkap gitu ya, silakan tuangkan juga dalam resume medis Bapak Ibu ya. Karena resume medis yang lengkap itu merupakan sebuah keharusan gitu ya Bapak Ibu ya. Enggak cuma untuk klaim gitu ya, tapi untuk diakreditasi juga Bapak Ibu harus melampirkan resume medis yang lengkap pula gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah di resume medisnya, Bapak Ibu lihat juga nih penunjangnya nih Bapak Ibu. Ada kalau misalkan dia ada tindakannya, ada nggak laporan operasinya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dia dicek lab, ada nggak hasil laboratoriumnya, hasil PA-nya ada atau enggak, hasil ronsennya ada atau enggak, expertise-nya gitu ya Bapak Ibu. Untuk menunjang gitu ya Bapak Ibu ya, klaim secara baik dan benar. Nah, kemudian setelah semuanya itu ada, semuanya lengkap, semuanya komplit, baru kita berikan kodenya Bapak Ibu. Di mana gitu ya Bapak Ibu ya. Coding untuk IDRC kita menggunakan yang kita sebut dengan Indonesia Modification gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah tidak asing ya rasanya, karena sudah dari tahun lalu kita sudah sounding bahwa nanti kedepannya kita akan mengeluarkan Indonesian Modification gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk klaim kita masih menggunakan kaidah yang berlaku sebagai PMK 26 gitu ya Bapak Ibu ya, karena klaim kita masih menggunakan PMK 26 dan tarifnya di PMK 3. Nah, bagaimana dengan IDRC? Nah, Bapak Ibu, di IDRC kita punya IM gitu ya Bapak Ibu ya. Selain IM, kita juga punya yang kita namakan Indonesian Coding Standard gitu ya Bapak Ibu ya. ICS ini diharapkan nanti Bapak Ibu ya, apapun gitu ya aturannya gitu ya. Kalau saat ini Bapak Ibu untuk kaidah coding yang di INACIBIJIS ada PMK 26, kemudian ada PA acara kesepakatan gitu ya antara Kemenkes dan BPJS gitu ya dari 2018 sampai 2024. Ini kita sudah tuangkan semuanya, kita adopsi semuanya di ICS Bapak Ibu. Ini sebagai kita harapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai rujukan baik dari koder di rumah sakit, baik dari verifikator di BPJS, karena kita membangun gitu ya Bapak Ibu ya, kita membangun ICS ini berdasarkan gitu ya, adakah masukan dari organisasi profesi, kita sudah melakukan gitu ya Bapak Ibu ya, sosialisasi dan terkait konten ataupun materi yang kita isi dari ICS ini dengan ARSI, ARSADA, dengan Persi, dengan Formiki dan Kolegium PMIK Bapak Ibu. Kemudian kita juga ada pembahasan ICS ini dengan BPJS Kesehatan. Jadi rasanya sudah lengkap gitu ya Bapak Ibu, bisa diterima sebagai kami gitu ya, tugas coding di rumah sakit dan verifikator untuk BPJS-nya. Selanjutnya gitu ya Bapak Ibu ya, di ICS itu terdapat 3 chapter utama Bapak Ibu. Di mana chapter yang pertama gitu ya Bapak Ibu ya,
ICS itu chapter satunya berisi tentang sistem IDRG, susunan IDRG seperti apa, penjelasan MDC secara umum. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan sedikit gitu ya, MDC apa, DC itu apa, partisi itu apa, PTD-nya itu apa gitu kan, PCCL-nya itu apa, terus kompleksitas levelnya seperti apa, kita jelaskan di chapter 1. Kemudian kita ada chapter 2 Bapak Ibu mengenai aturan gitu ya Bapak Ibu ya. Perhatian umum gitu ya, aturan pengodean dalam IDRG gitu ya, secara umum Bapak Ibu. Bagaimana kita Bapak Ibu gitu ya, harus dilakukan kode seperti apa, pendokumentasian klinisnya seperti apa, dan penggunaan kode IM itu ada kita tuangkan di chapter 2. Dan yang chapter 3 Bapak Ibu adalah aturan ICD volume 2 Bapak Ibu ya. Volume 2 kita tuangkan di chapter ketiga gitu ya Bapak Ibu ya. Ada referensi coding gitu ya Bapak Ibu. Nggak cuma dari kita saja, kita juga adopsi Bapak Ibu. Ada dari TidyRG, referensi codingnya, ada dari ARDRG gitu ya, dari Iris gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada BA juga kita sudah masukkan dalam ICS, tujuannya apa? Sebagai lengkap Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak lagi buka-buka banyak aturan gitu ya, cukup dengan ICS saja gitu. Kita harapkan ICS nanti akan mengganti gitu ya Bapak Ibu ya, aturan-aturan yang ada sebelum-sebelumnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, ini yang kita Bapak Ibu nanti bisa ataupun sudah Bapak Ibu dapatkan ya bagaimana ada ICD 9CM yang IM, ICD 10 yang IM gitu ya Bapak Ibu ya. Saat ini masih draft gitu ya Bapak Ibu ya, karena masih terus berproses kita di Kementerian Kesehatan. Nanti kalau masih ada kode-kode tambahan baru gitu ya Bapak Ibu, kita masih draft bentuknya. Jadi Bapak Ibu nanti tetap bisa akses gitu ya. Nanti kan kita kasih ya PDF-nya, Bapak Ibu silakan kalau mau pelajari, mau baca-baca gitu boleh. Nah, Indonesia Modification adalah kode-kode gitu ya Bapak Ibu ya. Kode ataupun deskripsi tambahan gitu ya Bapak Ibu untuk keperluan reklasifikasi grouper Bapak Ibu. Karena kan tadi sudah disebutkan ya bahwa untuk mereklasifikasi di IDRG ini kita perlu gitu ya menyesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Ada penyakit-penyakit yang belum ada kodenya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita adopsi. Jadi yang sudah ada usulan dari organisasi profesi gitu ya Bapak Ibu ya, kita buatkan kodenya gitu ya. Nanti kita tambahkan gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah merah gitu ya. Nanti itu ada simbol-simbol yang kalau misalkan tulisannya warna merah merupakan kode baru Bapak Ibu. Jadi kode-kode tambahan baru kita kasih warna merah. Sedangkan yang warna biru merupakan tambahan gitu ya Bapak Ibu ya. Ataupun revisi deskripsi gitu ya. Include kah, exclude kah, ataupun list kodenya kah, kita kasih warna biru. Sedangkan yang warna hijau adalah catatan ataupun penjelasan tambahan Bapak Ibu. Yang sebelumnya nggak ada, kita tambahkan di IM-nya ini Bapak Ibu ya. Jadi urgensi dari penerapan IM-nya Bapak Ibu ya, pesatnya perkembangan teknologi ini yang harus kita adopsi gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah nanti kalau yang saat ini misalkan laparoskopik belum ada kodenya, nanti kita sudah buatkan kode-kode terkait dengan laparoskopik gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian penyesuaian grouper saat ini dengan kondisi pelayanan yang ada di Indonesia. Kemudian adalah kemandirian gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa kita bisa mengembangkan sistem DRG sendiri. Ini contohnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita Bapak Ibu nanti gitu ya, ataupun sudah Bapak Ibu dapatkan, kalau yang belum, seperti ini contohnya gitu ya Bapak Ibu ya. Berikut merupakan contoh dari IM gitu ya Bapak Ibu. Kita ambil contoh gitu ya, di mana penambahan baru adalah kasih kita warna merah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngodenya di IDRG, A91 itu udah mati Bapak Ibu. Muncul, tapi tidak bisa dipilih. Karena Bapak Ibu harus pilih IM-nya. Jadi kalau misalkan ada nih, kalau saat ini kan cuma A91 tok gitu ya, dengue hemorrhagic fever gitu ya. Sedangkan kita kan ada gitu ya Bapak Ibu ya, DSS gitu ya, dengue shock syndrome gitu ya. Kita sudah adopsi, kita tambahkan A910 untuk dengue hemorrhagic fever dengan shock. Jadi DSS nanti tidak menggunakan A91 ditambah dengan kode R-nya, tapi kita sudah menggunakan A91 atau A91.1 dengue hemorrhagic fever yang tanpa shock gitu ya Bapak Ibu ya, ataupun yang unspecified gitu. Jadi Bapak Ibu nanti nggak bisa milih A91 Bapak Ibu. Di IDRG Bapak Ibu nggak bisa milih A91, bisanya milih A910, 911 atau 919 karena ini sebagai header gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita matikan, nggak bisa Bapak Ibu pilih. Kemudian ada
penjelasan ataupun catatan tambahan gitu ya. Ini untuk pasien-pasien untuk kode-kode U80 sampai U89. Jadi ya, ini adalah catatan tambahan gimana kalau nanti Bapak Ibu melayani gitu ya pasien-pasien TB MDR, nanti ada kaidah coding tersendiri bagaimana mereplika ataupun memanifestasi gitu ya. Tata cara coding TB MDR. Ini kita tampilkan di sini Bapak Ibu sebagai catatan tambahan. Nah, untuk yang tambahan ataupun deskripsi Bapak Ibu kita kasih warna biru. Use additional code gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk kasus-kasus pasien yang TB MDR gitu ya, yang recent misalkan tentang beta-lactam antibiotik gitu ya Bapak Ibu. Kita tambahkan ada warna biru di sini terkait dengan revisi deskripsinya Bapak Ibu. Ini contoh dari prosedurnya gitu ya Bapak Ibu. Kok tadi di ICD 10 ini ICD 9-nya. Di mana warna biru misalkan 9741 ada remove of thoracotomy tube gitu ya Bapak Ibu ya. Di situ ada note-nya, ada penjelasan tambahan. Kalau misalkan dia ada removal indwelling channel Prul catheter dia menggunakan 9741 juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu kode baru tapi hanya ada catatan ataupun penjelasan tambahan. Nah, kalau yang ada kode baru misalkan di sini ada 97.66 ada endoscopic ureteric stent removal gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan gitu ya Bapak Ibu. Karena selama ini belum ada dan harus ada, makanya kita tambahkan kode baru ini yang kita namakan dengan Indonesia Modification gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk tambahan ataupun revisi deskripsi gitu ya Bapak Ibu ya, kita kasih warna biru. Jadi kalau misalkan 9910 gitu ya, kita ada infusion of thrombolytic agent gitu ya Bapak Ibu ya. Di mana kita tambahkan Bapak Ibu ada direct catheter thrombolysis sama intravenous trombolisis seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu ada intravenous trombolisis, kodenya sama 99.10. Ada direct catheter thrombolysis, Bapak Ibu juga sama kodenya menggunakan 9910 karena sudah kita tambahi gitu ya dengan warna biru seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Selalu gitu ya, gunakan kode IM gitu ya Bapak Ibu jika ada kodenya, jika kodenya tersedia. Kalau IM-nya ada tapi Bapak Ibu nggak pakai IM-nya ya nanti kita nggak akan muncul gitu karena kan di sini di Bapak Ibu ya. Untuk IDRG kita menggunakan ICD 10 yang IM baik untuk diagnosis utamanya, untuk diagnosis sekundernya, untuk prosedurnya kita menggunakan Indonesia Modification. IM ini nggak menghapus kode-kode yang existing sekarang Bapak Ibu. Nggak menghapus, nggak mengurangi, tapi kita nambah Bapak Ibu. Jadi tidak merubah yang ada, tapi kita hanya menambah gitu ya Bapak Ibu, yang kita sebut dengan modifikasinya. Untuk itu Bapak Ibu kita harapkan ketika Bapak Ibu menggunakan IDRG, gunakan kode yang paling spesifik. Jangan menggunakan singkatan. Nanti titip pesan untuk dokter-dokternya gitu ya. Jangan lagi menggunakan singkatan. Tujuannya apa? Sebagai coder kita harus aware gitu ya. Oh, ini ada IM-nya. Nah, setelah IM tergambar, nanti di IDRG-nya pun output-nya gitu ya Bapak Ibu ya dapat DRG yang menggambarkan tarifnya gitu ya Bapak Ibu sesuai dengan kode-kode yang Bapak Ibu input di IDRG-nya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, apa sih yang boleh dan yang nggak boleh dilakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena IM itu hanya Bapak Ibu ya, hanya ada di IDRG Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengkode gitu ya, di INACBGIS, IM-nya itu harus dihapus dulu atau diganti dengan yang kode existing ada di INACBGIS Bapak Ibu. Jadi nggak bisa ketika Bapak Ibu menggunakan INACBGIS gitu ya Bapak Ibu ya, ada IM di situ, nggak bisa Bapak Ibu. Harus IM-nya dihapus atau diganti dengan kode yang belum IM gitu ya Bapak Ibu ya. Selalu gunakan kode yang spesifik sesuai diagnosis dan prosedurnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika nanti gitu ya Bapak Ibu ya, di IDRG ternyata menggunakan IM, kemudian saat diimpor ke INACBG Bapak Ibu ya, jangan lupa Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu lupa tidak menghapus ataupun mengganti IM-nya nanti akan terjadi error. Untuk itu Bapak Ibu ya, harus aware, harus teliti gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ada sedikit perbedaan gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana tata cara kita melakukan kodifikasinya. Kalau di IDRG menggunakan IM, kalau di INACBGIS kita belum menggunakan IM gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti di IDRG gitu ya, ada prosedur dan diagnosis dan prosedurnya itu harus relate, harus relevan. Kalau nggak relevan nanti akan error. Seperti itu. Tapi kok nanti di yang saat ini
kan masih belum ada gitu ya error-error seperti ini. Ini yang kita harapkan ketika Bapak Ibu setelah ini gitu ya untuk ikut uji coba. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk keeping touch sebagai apa namanya, kita itu adaptasi lebih dini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih tahu lebih dulu bagaimana kita harus kaidah codingnya itu seperti apa sih di IDRG seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita simulasi sedikit gitu ya Bapak Ibu ya terkait dengan kasus-kasus apa sih yang ada di IDRG. Misalkan ada pasien gitu ya Bapak Ibu ya rawat inap gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang penting gitu ya Bapak Ibu saya utarakan di sini karena kaidah kodenya gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu punya gitu ya, sebagai contoh di sini DM dengan multiple gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu cuma mengkode E11.7 tok gitu ya Bapak Ibu ya, nanti akan terjadi error Bapak Ibu. Nanti nggak akan ketemu DRG-nya apa. Karena di sini ada tulisannya no diagnosis code can be used for MDC determination. Nggak ada diagnosis yang untuk apa namanya, untuk mendeterminasinya Bapak Ibu. Dia akan larinya ke MDC mana. Untuk itu Bapak Ibu ya, tata cara ataupun kaidah codingnya ketika Bapak Ibu ketemu gitu ya, diabetes dengan multiple komplikasi dirinci Bapak Ibu ya. Komplikasinya itu apa? Apakah komplikasinya misalkan ada dia diabetes dengan koma gitu ya Bapak Ibu ya. Terus dia ada diabetes dengan gangren gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu input apa namanya komplikasinya. Nah, sebagai contoh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu ya, nanti yang sekunder ini gitu ya Bapak Ibu ya, ini juga harus diperhatikan. Karena misalkan gitu ya Bapak Ibu ya, source-nya yang paling banyak adalah untuk diabetes dengan koma gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi diagnosis sekundernya adalah E11.0-nya gitu ya Bapak Ibu. Dia nanti dapat outputnya di DRG, diabetes with complicated prosedur ataupun PDX gitu ya Bapak Ibu yang tanpa sisi gitu ya Bapak Ibu ya. Dia dapat di MDC 20. Tapi kalau nanti gitu ya Bapak Ibu ya, ternyata yang jadi prosedurnya gitu adalah E11.5-nya yang paling banyak sumber dayanya. Nah, kalau tadi E11.0-nya yang sekunder pertama, dia akan lari ke MDC 20. Nah, kalau E11.5-nya yang jadi sekunder pertama, dia akan dapat DRG di MDC 15 Bapak Ibu. Ini yang harus Bapak Ibu hati-hati karena beda penempatan diagnosis sekundernya, nanti outputnya di DRG-nya juga akan berbeda. Kalau nanti tadi di E10, E11.0 ada di MDC 20, nah untuk di E11.5 dia akan dapat DRG peripheral vascular Bapak Ibu. Nanti dia akan lari ke MDC 15. Jadi Bapak Ibu harus waspada gitu ya. Nanti menentukan diagnosis sekundernya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu harus sesuai dengan resume medisnya ataupun dari rekam medisnya. Ketika Bapak Ibu final, dia akan nanti muncul INA-CBG-nya Bapak Ibu. INA-CBG Bapak Ibu klik impor, dia otomatis nanti akan mengimpor yang ada di atasnya. Misalkan nanti kita edit dulu ya. Tadi Bapak Ibu ada misalkan prosedur misalkan gitu ya. Ada IM-nya nih satu, impor. Nanti akan muncul warning di sini Bapak Ibu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya coder harus menghapus ataupun mengganti kodenya. Karena kalau tidak dihapus, ketika Bapak Ibu tetap nih, saya lupa ataupun nggak peduli lah, yang penting grup-grup aja gitu kan. Ketika Bapak Ibu ada IM di INA-CBG, IM-nya tetap muncul gitu ya, tapi IM tidak berlaku karena di IM hanya berlaku di IDRG. Jadi kalau di INA-CBG Bapak Ibu input IM di sini, Bapak Ibu tetap grouping, dia akan gagal Bapak Ibu. Kode prosedur tidak berlaku. Itu yang harus waspada. Jadi Bapak Ibu, kodernya harus mengganti gitu ya Bapak Ibu ya. Mengganti sesuai dengan kode yang existing ada. Nah, kalau misalkan dia di sini tidak ada merahnya, dia akan tetap dapat gitu ya Bapak Ibu ya. Ataupun Bapak Ibu ditambahkan kode rawat jalan gitu ya misalkan. Ada pasien gitu ya. Kok tadi kan sudah dijelaskan juga gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pasien misalkan rawat jalan gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pasien rawat jalan terus dia di CT scan. CT scan tuh kita di IDRG kita bedakan Bapak Ibu.
Apakah CT scan itu menggunakan kontras ataupun tidak menggunakan kontras. Misalkan ada pasien dengan I639 gitu ya, pasien Bapak Ibu ya. Kemudian dia ada CT scan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau CT scan-nya itu ada kontras ataupun CT scan kontras, Bapak Ibu silakan tambahkan 99290. Ini kita buatkan kode IM ya, injection of contrast agent. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau ada pasien yang ada tindakan CT scan kontras, MRI kontras, itu tergambar Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di sini ada CT scan kontras, nanti di IDRG outputnya juga dia akan dapat CT scan with kontras. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan lupa gitu ya menghapuskan lupa gitu ya Bapak Ibu menuliskan ataupun menginput kode kontrasnya, Bapak Ibu grouping, dia akan dapat output luaran di RG CT scan aja, tidak ada kontrasnya. Jadi waspada gitu ya Bapak Ibu. Perhatikan gitu ya Bapak Ibu ya di laboratoriumnya ataupun di radiologinya, apakah dia MRI kontras kah atau CT scan kontras kah gitu ya Bapak Ibu ya. Karena diharapkan gitu ya Bapak Ibu ya, di IDRG akan memiliki DRG yang berbeda. Apakah dia CT scan kontras dan non kontras, itu yang Bapak Ibu harus waspadai gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada kasus kontras, outputnya berbeda, CT scan with kontras. Bisa CT scan di sini, bisa CT scan, bisa MRI gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu final, Bapak Ibu impor gitu ya Bapak Ibu ya, ini harus dihapus. Sama dengan rawat inap tadi, kalaupun rawat jalan Bapak Ibu lupa menghapusnya, dia akan tetap gagal. Kode prosedur tidak berlaku. Jadi Bapak Ibu silakan hapus saja, karena kan 99290 atau 9929 gitu ya, akan berbeda ya. Di sini kan inject of or infusion or the therapeutic prophylactic substansi gitu ya. Tentunya tidak relevan dengan kontras itu tadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi boleh dihapus saja gitu ya Bapak Ibu. Nanti dia akan tetap dapat prosedur besar radiografi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya gitu ya Bapak Ibu, kita kembali ke rawat inap lagi. Misalkan ada ditambah gitu ya, ada pasien-pasien dengan contoh seperti ini gitu ya Bapak Ibu ya, ada diabetes dengan multiple complication, kemudian dia ada dia punya gitu ya hepatitis kronis gitu ya, hepatitis B kronis yang tanpa delta agen gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kan kode IM gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga punya kode IM juga untuk prosedurnya. Ketika kita grouping, dia akan tetap masuk ya Bapak Ibu ya ke peripheral, karena yang dibaca adalah diagnosis sekunder pertamanya. Kalau tadi yang pertamanya yang E11.0 dia masuk ke MDC 20, kemudian kalau E11.5 dia masuk ke MDC 15. Bagaimana kok E11 yang lain, misalkan E11.2 gitu ya, dengan diabetes dengan renal complication, dia akan larinya akan lain juga Bapak Ibu. Dia akan masuk ke DRG yang chronic renal failure di MDC 21 Bapak Ibu. Pun demikian kalau misalkan dia ada E11.4 gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dia ada komplikasi dengan neurological gitu ya, dia akan larinya ke MDC 11 gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini yang Bapak Ibu perlu waspada, perlu perhatikan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu ya, ini akan menentukan outputnya, menentukan DRG apa yang Bapak Ibu akan dapatkan. Kalau misalkan nanti ketemunya ada apa namanya ditambahkan dengan IM, GM gitu, dia kok tadi tanpa B18 dia akan yang no CC gitu ya. Ketika dia tambah B18 dia akan ke mild CC. Nah, ini kalau Bapak Ibu impor, Bapak Ibu tetap grouping, dia akan error kan. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan males gantinya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau males gantinya B18 satunya nggak diganti gitu ya Bapak Ibu ya. Ya tetap dapat, cuma kan dia nanti dapatnya level 1. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan nggak males gitu ya, kita sih harapkan Bapak Ibu ya nggak boleh malas gitu ya Bapak Ibu ya. Harus sesuai gitu ya. Kita masukkan B18.1-nya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya klaimnya tetap dapatnya yang sesuai. Kalau tadi Bapak Ibu males memasukkan B18.1-nya dia level 1, oh ternyata dia B18.1 tuh menaikkan seperti level. Tadinya cuma ringan, ternyata ketika ada hepatitis kronik yang B-nya, dia di
level 2. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian gitu ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke rawat jalan. Yang existing sekarang gitu ya. Kalau rumah sakit Bapak Ibu ada kasus-kasus eh, kemoterapi gitu ya Bapak Ibu ya. Ada kasus-kasus kemoterapi pasiennya itu di rawat jalan di PMK 26 kemoterapi oral cuma input Z51-nya saja Bapak Ibu. Tetapi di IDRG kalau Bapak Ibu cuma menginputkan Z51-nya saja, tidak bisa Bapak Ibu. Dia akan terjadi error. Jadi kalau ada pasien kemoterapi oral Bapak Ibu, di IDRG tetap harus kita menginputkan diagnosis sekundernya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Nanti ketika di grouping dia akan dapat DRG. DRG-nya apa? Kemoterapi oral. Kalau kemoterapi injek gimana? Ya tinggal ditambahkan 9925-nya. Dia akan berubah menjadi kemoterapi injection Bapak Ibu. Ini yang penting ya Bapak Ibu ya, karena ketika Bapak Ibu nanti gitu ya, di PMK 26 sekarang, kemoterapi oral itu hanya dikodekan Z51. Kalau Bapak Ibu kemoterapi oral mengikuti kaidah coding di IDRG, ya tetap tergrouping. Cuma kan di sini tidak sesuai gitu ya Bapak Ibu ya. Karena di PMK 26 kemoterapi oral hanya Z51.1-nya saja. Seperti ini nanti Bapak Ibu ya. Kemoterapi pada tumor lain-lain. Tentunya akan berbeda gitu ya Bapak Ibu. Nominalnya juga akan berbeda. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan tata cara gitu ya, kaidah pengkodean gitu ya Bapak Ibu ya, antara di Inasi Bijis dan IDRG memang agak sedikit berbeda gitu ya Bapak Ibu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya terkait dengan bagaimana tata cara kodifikasi di IDRG. Kita kembalikan ke Mbak Ain ya. Mbak Ain silahkan. Terima kasih Mbak Ain. Baik, terima kasih Pak Yosi atas pemaparan materinya. Dan selanjutnya setelah kita sudah mendengarkan materi pertama, kedua, dan ketiga, saya akan membuka sesi tanya jawab melalui Slido. Dan perlu diingatkan kembali sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, Bapak Ibu yang belum mengisi presensi kehadiran, agar supaya bisa mengisi presensi, linknya sudah diberikan tim di kolom chat. Kami tidak membuka sesi tanya jawab menggunakan raise hand, jadi sesi tanya jawab itu hanya menggunakan link Slido yang ada. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan mengakses link Slido yang sudah dibagikan oleh teman-teman di kolom chat. Baik, saya akan Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kami tidak membuka sesi tanya jawab menggunakan raise hand. Sesi tanya jawab hanya menggunakan link Slido yang ada. Dan karena keterbatasan waktu, saya akan memilih pertanyaan dalam link Slido yang ada, dan saya harapkan Bapak Yosi, Bapak Bayu, serta Dr. Yusuf yang menggantikan Ibu Riris karena berhalangan untuk standby. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Saya langsung membaca 3 pertanyaan sekaligus dan bisa dijawab oleh narasumber yang ada. Untuk pertanyaan pertama, oke, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah tarif rumah sakit berdasarkan tipe rumah sakit? Pertanyaan yang kedua, untuk status bridging rumah sakit di informed consent, kita pilih yang mana? Kalau di rumah sakit untuk poly bridging sebagian, sedangkan dirawat
inap kita belum bridging. Dan pertanyaan ketiga, Ina di RG ada perbaikan untuk rehab medik Ina CBGs tanpa tindakan, nilai 200.000. Insert tindakan coding turun bernilai 140.000, tapi harus di-insert tindakan fisioterapi. Oke, 3 pertanyaan itu mungkin silakan dijawab oleh pemateri. Pak Bayu atau Pak Yosi, Dokter Yusuf, silakan. Oke, Mbak Ayin, mungkin yang sedikit menggelitik gitu ya, Mbak Ayin ya. Saya jawab yang terakhir gitu ya. Ina di RG, apakah ada perbaikan untuk rehabilitasi medis ya? Memang kita harapkan sih ada gitu ya, Bapak Ibu ya. Tentunya akan Iya, berbeda, iya. sedikit berbeda gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu di Ina CBG gitu ya, kalau nggak nginput tindakannya dapat 200. Tapi kalau dapat ada pasiennya fisioterapi dapatnya cuma 140 ya ya ya, ya. Kita nggak bisa apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika di ADRC kita harapkan gitu ya Bapak Ibu ya, itu tidak akan terjadi lagi gitu ya Bapak Ibu. Cuma untuk tarifnya berapa kita masih belum tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, selanjutnya mungkin em, Pak Bayu atau Dokter Yusuf. Untuk status bridging rumah sakit ini di inform consent kita pilih yang mana? Kalau di rumah sakit, untuk poly bridging sebagian, sedangkan di rawat inap kita belum bridging. Ya, Pak Bayu, izin menjawab Mbak Ain. Nah, kalau untuk silakan. bridging ini ya, kalau dilihat dari pertanyaannya, eh, kita sih kalau saya lihat ini pilihnya yang full bridging ya, Pak Bu ya. Soalnya kan kita kan memberikan tenggat waktu itu hampir sebulan ya. Jadi kalau bisa, ini kan sudah ranap sudah sedangkan ranap kita kan belum bridging kalau dari pertanyaan seperti itu. Nah, kalau bisa sekalian juga dikembangkan yang raja. Jadi nanti pada saat implementasi yang 25 checkpoint itu sudah kedua-duanya baik raja maupun ranapnya sudah bisa bridging. Karena kan kalau yang seperti saya sampaikan tadi kalau eh, hanya sebagian belum full bridging maksudnya hanya sebagian bridging itu kan hanya sampai pada saat kita melakukan input data plan saja gitu. Sebenarnya kalau full bridging kan semuanya itu kan dilakukan pada SIM-RS seperti itu. Jadi kita harapkan nanti pilihnya yang ini aja full bridging saja gitu. Jadi kita harapkan pada saat uh, ini status full bridging itu sudah juga dikembangkan untuk pelajarnya. Jadi biar sama-sama jalan seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Ain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu. Untuk tarif tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yosi ya. Untuk deadline pengumpulan inform consent kalau tanggal 29 ya Pak Yosi. Tanggal 29 Agustus terakhir ya. Deadline terakhirnya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikut. Mohon dijelaskan tentang form mapping layanan dengan billing group iklan. Silahkan, Mas Yosi atau Mas Bayu. Ya, izin untuk terkait dengan mapping layanan dengan diklaim. Ini kami nanti meminta rumah sakit untuk mapping layanannya itu sudah sesuai dengan uh, apa yang ada di di aplikasi klaim. Nah, di klaim itu kan ada namanya kita untuk memasukkan input billing group rumah sakitnya. Nah, jadi kita harapkan nanti untuk mappingnya itu juga sudah sudah juga sesuai dengan aplikasi klaim seperti itu. Baik, mungkin bisa selanjutnya, Mas Bayu, pertanyaan berikutnya. Atau pertanyaan hanya selanjutnya. Izin bertanya, dalam proses uji coba ini, apakah akan mempengaruhi data
mempengaruhi data klaim yang RSU klaimkan karena sistem yang baru pastinya akan ada kendala. Silakan dijawab. Ya, izin menjawab Pak M. Nah, terkait untuk mempengaruhi data klaim, ini enggak ya Bapak Ibu ya. Karena untuk yang sistem IDRG ini, kita hanya meminta untuk Bapak Ibu melakukan coding, melakukan input coding menggunakan IDRG. Jadi untuk klaimnya sendiri itu tidak mengganggu. Jadi Bapak Ibu tetap bisa menggunakan klaim yang menggunakan inasibidi seperti itu. Jadi sama sekali tidak akan mempengaruhi sistem ataupun klaim Bapak Ibu seperti itu. Jadi aman ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, pada diagnosis yang sama, apakah tarif IDRG berbeda dengan inasibijis? Apakah IDRG memungkinkan proses pengklaiman yang lebih cepat dan efisien? Mas Yosi mungkin ya? Ya, baik. Kalau sekarang kan tarifnya itu kan masih dalam proses gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tarif yang untuk IDRG gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masih belum tahu seperti apa karena masih dalam proses perhitungan gitu. Jadi nanti eh, walaupun sama-sama diagnosisnya kita belum tahu nih nanti yang di IDRG dapatnya berapa gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu uji coba di IDRG cuma muncul DRG-nya saja gitu ya sama MDC berapa dia munculnya. Tapi untuk tarifnya masih ikut yang di inasibijisnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi di IDRG belum ada tarifnya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan mengenai tarif saya skip ya, berarti Bapak Ibu karena sudah jelas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin saya ingin mengambil pertanyaan yang dari ke bawah lagi, Mas Bayu. Masih adakah pertanyaan Mas Bayu di bawahnya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah jika iklimnya sudah diupdate ke